Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah ajma'in, amma ba'du. Ya, sama-sama kita hormati pengurus harian Yayasan Pondok Pesantren Darussalam, pengurus Jamal Muawana, Bapak penghulu, Bapak Kadus, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, khusus Araile Bermiti Murniki, lengkapnya hadirin al-hadirat majlis ilmu rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam yang berkah niki, mari kembali kita awali dengan sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita hajatkan Allah kabulkan dan Allah berkahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Allahumma inna na'udzubika min hamazati syaitan waj'al qulubana dzakiratan wa abdanana ala ta'atika sabitatan hatta nalqaka minal muttaqin. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-babu sabi wa tis'un fi makari syaitan. Bab yang ke-97 membahas tentang tipu daya syaitan. Syaitan salah satu musuh orang yang beriman, orang yang takwa, yang ingin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala rajulun lil Hasan. Berkata seorang laki-laki kepada Hasan, ya Aba Sa'id, wahai Aba Sa'id, ayanamu syaitanu? Fatabassama wa qala law nama lastarahna. Ada seorang bertanya kepada Imam Hasan, apakah syaitan itu tidur? Fatabassama, lalu Imam Hasan beliau tersenyum, dan beliau berkata, law nama lastarahna. Seandainya syaitan itu tidur, tentu kita bisa istirahat. Nabi makna dalam kalimat singkat niki, syaitan yang pertama mereka tak bisa tidur. Artinya nini istirahat, ndek mantelah, ndek nini lelah, ndek nini bosan untuk menyesatkan umat manusia. Maka tentu ketika syaitan niki tidak pernah lelah untuk menggoda manusia, maka tentu kita pun jangan sampai lengah daripada digoda oleh syaitan. Ayo buta perintah niki karang-karang bertaubat, karang-karang beristighfar, karang-karang berzikir, sebab lemun telale datang syaitan niki untuk menyesatkan umat manusia. Lemun ini tinduk syaitan istirahat, maka kita aman. Lagu masalah syaitan ini tetap menggoda, maka maknanya kita tidak aman.
saat kapanpun dimanapun kita berada, pasti searan setan niki ada. Saat kita melakukan keburukan, oh jelas setan ikut. Saat kita melakukan kebaikan pun, setan bisa menjerumuskan supaya kebaikan kita ditolak oleh Allah. Bersedekah lagu, datang setan menggoda supaya muncul riak, muncul sifat-sifat hasad, dengki dan seterusnya, sehingga hilanglah pahala-pahala kebaikan. Fa idza la khalasa lil mu'mini minhu, maka tentu tidak terbebas bagi orang yang beriman dari setan. Karena setan ini tak pernah istirahat menggoda, maka orang yang beriman tentu tak akan bisa bebas dari godaan setan. Ayo bu, dalam doa baru ini kita nunas perlindungan, ada terjauhi dari godaan setan. Naam, lahu sabilun ila daf'ihi. Memang betul bagi orang yang beriman itu sabilun, ada jalan-jalan ila daf'ihi, untuk menolak setan, wa tad'ifi quwati, dan juga melemahkan kekuatan setan. Orang yang beriman dia tahu berbicara untuk melemahkan setan. Qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda baginda Rasulullah, innal mu'mina yumdi syaitanahu. Sungguhnya orang-orang yang beriman itu bisa melemahkan syaitan yang ada di dalam dirinya. Setiap diri manusia niki pasti ada korin, orang atau makhluk yang menemani kita, atau setan-setan yang selalu berada di samping kita. Dan orang yang beriman, kata baginda Rasulullah, bisa melemahkan syaitan yang ada di dalam diri. Kama yundi ahadukum ba'irahu bisafarihi, sebagaimana salah seorang daripada kalian bisa melemahkan ba'irahu, yakni ontanya, bisafarihi, pada saat safarnya. Atau misal ketika tiang pelenggo sami naik kuda, misal bujara nanike dalam jaran niki dalam keadaan liyah, tetapi bisa kita arahkan sehingga bau neredup ndek nebiaran liyah lalu jari jaran niki. Seperti nikilah gambaran orang yang beriman bisa melemahkan godaan-godaan setan. Bau tahan diri langan godaan setan, seperti seseorang yang bisa mengarahkan, melemahkan ontanya atau kendaraannya saat dia bersafar, bepergian. Wa qala Ibnu Mas'ud, berkata Ibnu Mas'ud, syaitanul mu'mini mahzulun, syaitannya orang yang beriman itu kurus, lemah. Maksud, setiap kita pasti di samping kita selalu diiringi, diikuti oleh setan-setan. Maka orang yang beriman tetap masih diiringi isi setan, tetapi setan yang menggoda orang beriman itu lamun tegambaran barak manusia niki kurus lemah, ikembek kurus lemah, sebab dengan saat beriman niki tetap zikir, tetap bertaubat, tetap puasa jarin. Setan niki nadik balung, dia arah nange, dia narak jeri tenaga, dia narak kekuatan. Ia pun tersebut mahzulun, setannya niki lemah kurus. Sebalik berarti lamun dengan dia beriman, jauh dari zikir kepada Allah, maka tentu setan niki mokoh, setan niki kuat. Lamun mokoh kuat setan niki, maka kalah manusia niki, sehingga
apa yang diinginkan oleh setan, tentu manusia niki akan mengikutinya. Wa qala Qais bin Al-Hajjaj, berkata Qais bin Hajjaj, qala li syaitani, berkata kepadaku syaitanku. Jadi berkata syaitan yang ada pada diriku berkata kepadaku. Apa inilah niki berdialog kan setan. Dakhaltu fika, ayo ni setan niki kepada Qais bin Hajjaj, aku masuk kepadamu wahai Qais bin Hajjaj, wa ana mislul jazuri, saat itu saya seperti onta yang besar, jazur. Pas ketama joksida kebelik kena barak, kebelik unta si belik. Ni wa anal an lagu, saya saat ini masalul usfur, ya, ukuranku seperti barak kebelik kedit kecipul lah, kedit apa ni, kedit apa ni, bangkat ni, kedit kecil kumbuk. Pas ketama awal joksida seperti unta kekuat ni setan, semangat menggoda. Lagu ngonek-ngonek saat saya keluar, saat ini saya seperti usfur, burung kecil. Anikilah gambaran bun sampai payah, bun sampai kocet setan niki, karena dia narak balung, dia narak tenaga, dia narak impan. Karena Qais bin Hajjaj niki selalu berzikir, beliau selalu makan makanan halal, jadi dia narak santapan, jadi setan niki sehingga menjadi kurus, menjadi kocet, ceredeh. Kemudian setan yang ada dalam diri kita kecil, dia narak tenaga, maka tentu kita mampu mengalahkan mereka. Qultu walima zakah, niki berketua Qais bin Hajjaj, aku berkata mengapa demikian? Yo kini insya awal pertama belik bu nane kocet jerim setan. Qala, berkata setan itu, tuzayyibuni bi zikrillahi ta'ala, engkau melelehkan aku dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh iya bu, lemah jerin setan iki karena zikir tetap pas bekelur zikir darak langang ketamu je. Pas begawean zikir darak langang kegoda. Pas ngeraos kanca batur tetap mengingat Allah. Nah dia entang berikan bujukan, rayuan, godaan segala macam. Pas bahkan jam istirahat zikir, maka diarak langang. Karena baginda Rasulullah menyampaikan, ketika ada orang makan bunda baca bismillah, maka setan iki milu manga, munah milu manga, oh saya besuh, saya kuah je. Lagu baca bismillah susah setan. Nah nejak nadi akange tu, ayo bun payah je setan ni. Berarti saya sandewah zikir, ipa mau kau setan. Saya siapa cu zikir, ipa payah setan. Nah, sebab setan ni tetap dekat di masjid makin harap masih berada di samping kita, dalam diri kita. Fa ahlut taqwa, adapun ahli taqwa, la yata'azzaru alaihim, tidaklah sulit atas mereka itu saddu abwabi syaitan, menutupi pintu syaitan. Lemun dengan memang tetu-tetu takwa, dan susah ya menutupi pintu-pintu masuk syaitan. Wa hifzuha bil harasati, dan memelihara pintu-pintu tersebut dengan penjagaan. Akni, maksud aku pintu-pintu itu adalah al abwabaz zahirah, pintu yang nyata,
Berarti arak pintu sak nyata, arak pintu sak nyebu. Nah, pintu-pintu sak nyata niki gampang tertutup isi dengan sak bertakwa dia ndak tama setan. Berarti lemun pintu sak tersembunyi, ya sak sengke meskipun dengan ahli takwa bisa tersesat. Lemun setan masuk lewat pintu yang tersembunyi. Lemun pintu yang tertutup, pintu yang zahir yang nampak bisa kita cegah, tutup, ada ndak tamu setan. Maksud pintu-pintu yang nampak niki az-zahirah niki, misal seperti panca indera, barantan penantang, dengan sabar takwa ketika melihat perkara-perkara maksiat, bau sintahan tunduan matanya. Ketika mendengar ucapan yang buruk, datang setan menggoda lewat jalur telinga, langsung istighfar bunyi, nyedi telah. Ketika kakinya melangkah ke satu tempat dan di situ ada unsur-unsur maksiat, maka bisa dia cegah langsung berbalik arah, melangkahkan kaki menjauhi tempat maksiat. Berarti orang yang bertakwa mudah menutupi pintu-pintu sak nampak ada ndak tamu setan. Nah, sak bahaya niki, sak sengke niki adalah pintu sak nyebu. Nggih, kena pintu sak nyebu. Misal gawe kebaikan, terus muncul rasa riak, sak ndik nampak niki keadaan adil. Kadang sombong, bedet ilmu, sombong, iya langan tamu pintu-pintu setan niki. Memang betul berdua ilmu, legu tamu pintu setan niki lewat pintu sak tersembunyi niki, lewat jalur sombong, akhirnya lah menah dengan sombong, kudoh terus padahal berilmu. Inilah pintu masuk setan yang bahkan orang ahlut tuqah pun juga merasa kesulitan dalam menutupi celah-celah pintu yang tersembunyi. Wa turuqal jaliyatah, dan jalan-jalan yang nyata. Maksud orang bertakwa yang tidak kesulitan menutup pintu-pintu setan, yakni pintu-pintu yang nyata dan jalan-jalan yang nyata. Allati tufdi ilal ma'asi zahirah, yang membawa kepada maksiat yang nyata, yang nampak. Wa inna ma yata'azzaruna, dan sesungguhnya mereka orang-orang yang takwa ini, mereka kesulitan fi turukihil ghamidati, pada menjaga jalan-jalan yang tersembunyi. Tahun sulit nih memelihara pintu yang tersembunyi. Langan tamu setan. Fa innahum, maka sungguhnya mereka itu la yahtaduna ilaih, maksud orang-orang bertakwa itu tidak mendapat petunjuk ilaiha, kepadanya, kepada turuk jalan-jalan itu. Fayahrisuna, maka mereka memeliharanya. Li'annal abwabal maftuhata, karena bahwasanya pintu-pintu yang terbuka ilal qalbi, kepada hati, lisyaitani, untuk setan, kasiratun, banyak. Wa babul malaikati, sedangkan pintu malaikat, babun wahidun, hanya satu pintu. Jerin malaikat tama jog dalam adet niki hanya satu pintu jalur, sedangkan setan masuk lewat pintu yang tersembunyi, masuk ke dalam hati kita lewat pintu-pintu siloe, sehingga lebih banyak manusia terjerumus daripada mendapatkan petunjuk. Waqad iltabasa zalikal babul wahidu bihazihil abwabil kasirati, dan sungguhnya tertutup itu pintu satu, pintu yang satu yang lewat jalur malaikat ini bisa tertutup dengan sebab Nabi bihazil abwabil kasirah, dengan banyaknya pintu-pintu yang
jalur setan nggih. Jadi yiloyan peluang setan tamu jok dalam hati sebab pintu-pintu mereka masuk yiloyan daripada pintu malaikat atau pintu sak solah tamu gitu. Fal abdu maka adapun hamba fiha padanya, pada pintu-pintu yang banyak itu, kal musafiril ladzi yabqa fi badiyatin, digambarkan seperti orang yang musafir yang tinggal di satu badiyah, padang pasir lah, padang rumput gitu. Katsiratit turuki, banyak jalan-jalan di situ, gomidatil masalik ya, yakni tersembunyi jalan-jalannya, fi lailatin muslimatin, di waktu malam yang gelap, fala yakadu ya'lamu tariqa, maka hampir tidak ia ketahui akan satu jalan, illa bi'ainin basiratin, illa bi'aini basiratin, kecuali dengan mata hati, mata batin ya. Wa tulu'i syamsin musriqatin, dan dengan terbitnya matahari ya. Ajarin teibaratan seperti kita berada di padang pasir sikloe rorung-rorung ya. Dan di situ gelap gulita, dan kita tak tahu mbe jalan sak kena mbe jalan sak menyesatkan nggih, ndak sak kepusak mbe jalan ini ibarat di padang pasir jogdo salah lo jogdo salah nggih. Maka kita bisa tahu bi aini basirah, tentu dengan mata batin nggih. Wa tulu'i syamsin, dan juga bisa kita tahu dengan sebab terbitnya matahari. Apa makna wal ainul basirah? Ha huna hiyal qalbul musfa bit taqwa, yakni maksudnya hati yang bersih dengan takwa. Lemot tanaman atit dengan sifat takwa, maka insyaallah bisa kita kalahkan ya, jalan-jalan yang gelap, jalan-jalan atau pintu-pintu masuk setan. Wasyamsul musyriqatu huwa, makna daripada matahari yang terbit itu, huwal ilmul azizul mustafadu min kitabillahi ta'ala, yakni ilmu yang agung ya, yang diambil faedah ya, yang bermanfaat ya, dari kitab Allah wa sunnati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia betul kalahan setan ya, mereka bisa masuk lewat pintu-pintu yang tersembunyi. Dari sekian banyak pintu itu bisa kita tutup, bisa kita kalahkan dengan sak pertama hati yang benar-benar bersih ya. Ya betul perlu takhalli, mengeluarkan sifat-sifat buruk dalam diri, memasukkan sifat-sifat yang baik. Sak kedua, isi adat niki dengan ilmu niki tentu yang bersumber daripada kitab Allah SWT dan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bima yahtadi bihi ila gawamidi turukihi ya, pada sesuatu yang dengannya ia mendapat petunjuk kepada gawamidi turukihi, kepada tersembunyinya jalan-jalannya atau samarnya jalan-jalan itu. Wa illa, jika tidak, faturukuhu kasiratun wa ghamidah, maka jalannya itu banyak dan tersembunyi. Maksud lamun denara ilmu, denara takwa dalam hati, dek nikuti Quran, dek nikuti hadis baginda Rasulullah, maka tentu akan tersesat di jalan-jalan yang banyak tadi atau setan, pintu-pintu setan itu akan mudah masuk ke dalam hati. Qala Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, khatta lana Rasulullah sallam, baginda Rasulullah sallam membuat garis kepada kami. Nah, ini kata
Abdullah bin Mas'ud, baginda Rasulullah membuat garis di hadapan kami, yauman khattan, pada satu hari khattan akan satu garis. Wa qala, dan Nabi SAW bersabda, hadza sabilullah, ini adalah jalan Allah, sambil menggaris satu garisan, sambil beliau mengatakan ini adalah jalan Allah. Dalam kitab niki hadza sabilu minha, kebalik tau, ini kita kena hadza sabilullah, ini adalah jalan Allah. Summa khatta khututan, kemudian beliau membuat garis lagi, an yaminil khatti, dari sebelah kanan garis pertama. Pertama tulis garis, beliau mengatakan ini garis jalan Allah. Terus Bun Malik pihak garis Nabi SAW di sebelah kanan itu, wa an shimalihi, dan juga beliau membuat garis lagi di sebelah kiri. Summa qala, kemudian Nabi bersabda, hazihi sabilun ala kulli sabilin minha syaitanun yad'u ilaih. Ini adalah jalan-jalan, atas setiap jalan yang dari jalan itu ada setan yang menyeru kepada jalan. Artinya dari jalan-jalan ini macam langah. Tengah niki jalan Allah, tepi si Nabi SAW arah kanan arah kiri, itulah jalan-jalan setan, supaya mereka bisa mengajak, menyesatkanmu. Jadi ilo pintu masuk setan untuk menjerumuskan manusia, bisa lewat pintu zohir nyata atau pintu tersembunyi. Nah, kebanyakan kita sengken terjaga dua-duaan, lawang sak nampak sengken, apalagi sak ndik nampak. Orang yang bertakwa insyaallah bau sin jaga tutup pintu sak nampak, lagu sengke masih menjaga pintu sak tersembunyi. Tetapi ketika dia memiliki ilmu, dia sucikan hatinya dengan sifat-sifat takwa, maka insya Allah dia akan menutupi celah-celah di dalam pintu-pintu tersembunyi supaya tidak bisa masuk setan darinya. Summa qala, kemudian Allah berfirman, wa anna hadza sirati mustaqiman, dan sungguhnya ini adalah jalanku yang lurus, fattabi'uhu, maka ikutilah jalan itu, wala tattabi'us subula, dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan, fatafarraqa bikum, dengan ansabilih, fatafarraqa bikum ansabilih, maka terpecah belah kalian ansabilih, dari jalannya itu. Tidak ikuti jalan-jalan yang memecah belah kalian dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qad dzakarna misalan, ini kita kisahan. Sungguhnya telah kami tuturkan suatu contoh, lit tariqil ghamidi, terhadap satu jalan yang ghamid, samar, min turuqihi, dari jalan-jalannya, wa huwa allazi yakhda'u bil ulama, dan jalan itu yang menipu para ulama. Jerin arah kitab niki mengisahkan satu jalan yang tersembunyi, dan jalan itu ternyata bisa menyesatkan, bisa menipu. Siapa yang ia tipu? Al ulama lah, sekelas ulama masih bodoh tipu. Siapa lagi yang ditipu? Wal ubadah, ahli ibadah. Jadi tidak teman pede, meskipun ahli ilmu disebut sebagai ulama, lalu dia tidak bisa terjerumus isi jalan-jalan yang tersembunyi. Bisa jadi kena. Ini contoh makin kisah al ulama wal ubadah, ahli ulama dan juga ahli ibadah bisa tersesat. Al malikina li syahwatihim, mereka itu bisa menguasai syahwat-syahwat mereka. Bau sing kendalian syahwat. Al-kafina 'anil ma'asi az-zahirah, dan mereka bisa meninggalkan dari kemaksiatan yang zahir.
bau isin tahan diri dari maksiat yang zahir. Ulama ahli ibadah kan secara praktek, secara zahir rajin ibadah, meninggalkan maksiat. Fal nazkur misalan, maka sungguh kami akan menyebutkan, mengisahkan misalan satu contoh li tariqihil wadihi, terhadap jalan yang jelas, allazi la yakhfa, yang tidak dikhawatirkan. Matiin sekian salat mati. Tes. Kelanjutan kisah ya. Kama ruyah mati nol. Sebagaimana diriwayatkan. Cocok. Kama ruya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kisah niki diriwayatkan langsung oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Annahu qala, bahwasanya beliau bersabda, kana rahibun fi bani Israil. Dulu pada masa Bani Israel ada seorang rahib, pendeta, ahli ibadah. Fa'amada asyaitanu ila jariyatin. Ada setan mendatangi jariyah. Jariyah niki seorang perempuan. Fakhonaqaha, maka setan itu mencekik perempuan itu. Wa alqa fi qulubi ahliha, lalu setan itu membisiki ke dalam hati keluarga si perempuan, anna dawaaha indar rahib, bahwa obat dari perempuan ini, keluargamu yang perempuan ini itu dimiliki oleh rahib, sang pendeta atau ahli ibadah, ya ta'awah. Padahal saknyekik niki adalah setan. Setan yang mencekik perempuan itu, setan membisiki keluarga aden, lalu owat job setan, job rahib. Fa'atau biha ilahi, maka keluarga itu membawa perempuan itu kepada si rahib lewat bisikan setan. Fa'aba ayyakbalaha, maka si rahib itu enggan untuk menerima si perempuan. Arah antar nolak. Wah, itu nih ahli ibadah segera aja. Owat dengan ninu berani. Falam yazalu bihi, maka terus menerus alias tak pernah berhenti keluarga si perempuan itu, karena aden sehat anak dan tuh membentah paksaan rahib niki, karena dibisiki oleh setan, dia doang takwah. Akhirnya hatta qabilha, sehingga si rahib menerima untuk mengobati si perempuan. Falamma kanat indahu liyu'alijaha, maka ketika perempuan itu berada di samping rahib untuk menyembuhkannya, wah pas nyikan ngawatan, mesak ngawatan, berarti dengan dua, ketiganya setan. Awal-awal dia milih, lalu setan cekat. Atahu syaitan, datang setan itu kepada si rahib. Apa yang setan lakukan? Fazayyana lahu muqaribataha, maka setan itu menghiasi kepada si rahib itu supaya mendekati si perempuan. Beda gentan tegoda, sehingga si rahib ini mengobati perempuan, mendekati si perempuan.
Nah, karena julu nina busang ingas jaga nggih. Walam yazal bi hatta waqa'aha. Lah Bu berembe ya kisah langsung kisah niki loncat hatta waqa'aha sehingga rahib itu menzinai perempuan niki. Berembe ya kecekat setan menggoda Bu. Sekelas rahib yang awalnya tidak mau Bu jeri mau mengobati Bu izina nina niki anda nggih. Fahamilat. Beberapa waktu kemudian Bu betiah nggih, lah betiah minhu dari rahib itu. Pawaswasa ilahi maka ya datang lagi si setan itu membisiki kepada si rahib. Wa qala dan berkata setan, al-ana tabtadihu. Nane jak nyala terbuka wa aib. Betian wah nih. Amwatan lu angkat petianan dengah. Ya'ti ka ahluha akan datang keluarganya. Faktulha adem ndak tetau mati baik perempuan itu. Fa in sa'aluka maka jikalau keluarga itu bertanya kepadamu, fakul matat maka katakanlah oh anakmu atau perempuan itu sudah mati ya. Faqatalaha wa dafanaha sehingga si rahib itu membunuh perempuan dan menguburnya ya. Fa'ata syaitanu ahlaha maka setan itu pun datang kepada keluarga si perempuan. Fawaswasa ilaihim wa alqa fi qulubihim. Lalu ya, setan itu membisiki setan itu membisiki mereka. Wa alqa fi qulubihim membisiki ke dalam hati mereka, hati keluarga si perempuan. Annahu ahbalaha sungguhnya setan itu mengatakan rahib itu sudah menghamili si perempuan. Dibisiki oleh setan. Summa qatalaha wa dafana. Iya bun mati bun langsung tukak. Fa'atahu ahluha maka datang keluarga si perempuan kepada rahib. Fasa'aluhu anha maka mereka bertanya kepada rahib tentang si perempuan. Faqala maka rahib itu berkata matat. Oh iya mati. Fa'akhazuhu liyaqtuluhu biha ya. Maka keluarga si perempuan itu menangkap si rahib untuk mengeksekusinya, membunuhnya, untuk membunuh si rahib biha sebab si perempuan itu. Fatahu setan maka lagi-lagi setan itu tak berhenti datang lagi. Faqala maka setan berkata, anallazi khanaqaha wahai rahib, akulah yang telah mencekik si perempuan. Wa anallazi alqaitu fi qulubi ahliha dan saya juga yang membisiki ke dalam hati keluarga si perempuan itu. Nane lemu milih selamat fa'ati'ni tanju maka taatlah kepadaku tanju kau akan selamat. Saya ingat nani am tematik nani datang setan seolah-olah dia mau menolong, maka kalau kau mau selamat taatlah kepadaku. Wa ukhalliska ya, dan aku akan membebaskanmu jak kebebasan minhum dari mereka, dari keluarga perempuan yang kau bunuh itu. Qala berkata rahib, bimaza dengan apa? Biam tan tolong kenane wah siap puja temade ini. Qala berkata si setan, usjud li nane lemu mele selamat ndak temade si keluarga saknine maka sujudlah kepadaku. Tegolut sujudlah pun. Berapa kali sajadah ini? 2 kali sujud. Ternyata rahib itu mau mengikuti apa yang diinginkan oleh setan. Fasajadalahu sajadataini maka rahib itu bersujud kepada setan sebanyak 2 kali.
Faqala lahu asyaitanu, maka terakhir setan itu berkata kepada rahib, inni bari'um minka, sungguhnya aku terlepas darimu. Wah, cemoh wah setan. Ya. Padahal ahli ibadah awalnya tidak mau ya mengobati si perempuan, tetapi digoda oleh setan, dibujuk lewat keluarga saknina, akhir milih lemun wah milih si rahib niki cemoh setan, lolos dari godaan yang pertama. Sehingga didatangkan perempuan yang sakit niki, akhirnya dihiasi, digoda, akhirnya menzinai si perempuan. Malik datang setan untuk menggoda. Nah nejak tetau si keluarga saknina ai betian saknina ti mati lah mati saknina. Datang setan kepada keluarga si perempuan, lah sebenarnya rahib penowan zinai anak saknina bun betian ada yang dadak bun mati. Nah akhir dihukum mati saran ahli ibadah. Datang malik setan, wahai rahib nani wah kepepet nadik dengan jabo tolong amun dia aku wah cekik penuh nggih unin setan pun sampai sakit. Aku yang membisiki keluarga si perempuan itu bahwa kaulah yang membunuhnya. Nani le memilih selamat, maka taatlah kepadaku, jak kebebasan. Berminta di saat rahib itu dinara jalan keluar dari masalah, akhir setan berkata sujudlah kepadaku, bu mati. Akhirnya sujud cemoh. Setan ngakak, ini bari minka, nah juga terlepas darimu. Wah terpenuhi tujuan daripada setan. Banyak di antara kita kisah naniki mirip-mirip. Ketika apalagi jalur ngoat niki, maka tetap diikuti syariat. Lemun sakit nina, nendek coba-coba. Maka suruh saya saknina lah. Wadi. Kenapa? Karena setan niki bisa masuk. Apakah itu ulama, apakah dengan paham agama, apakah dia ahli ibadah, nendek coba-coba. Setan niki ndek ulangan kiri kanan lah, ndek ulangan kanan kiri atas bawah lah. Maka pasti itu rian tertutup pintu-pintu celah-celah niki sekecil mungkin. Karena lemon tuah kepepet akhir mau tidak mau membentanan. Akhirnya sujud kepada setan, berarti dia sudah syirik ataupun sudah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga setan itu berkata, "Inni bari'um minka." Sukses setan. Bahwa ladzi qala Allah taala fihi, dan dialah yang di dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Ini kisah nyata niki. Dalilnya dalam surah Al-Hasyr ayat 16. Kama sali syaitan, seperti syaitan idz qala lil insan, ketika ia berkata kepada manusia, ukfur, kafirlah. Falamma kafara, maka manakala dia kafir, qala, berkata syaitan, ini bari'um minka, aku berlepas darimu. Sukses wah, agak ku ajak tolong nan. Saya ingat wah sujud kepada iblis atau syaitan, wah kafir. Selesai wah tugas ku. Inilah cara tipu daya setan supaya semua manusia mengikuti jejaknya. Terlanjutkan kan 2 paragraf pada tutup sampai bab yang ke 98. Wa ruya anna iblis sa'alal imam Syafi'i, diriwayatkan bahwasanya iblis bertanya kepada Imam Syafi'i, ma qauluka wa Imam Syafi'i, apa pendapatmu biman khalaqani, pada orang yang telah, pada zat yang telah menciptakanku, kama ikhtar, sebagaimana dia kehendaki, wasta'malani, dan ia memperlakukanku, bima ikhtar, pada apa yang dia pilih, wa ba'da zalika, dan setelah itu, insya'a, jikalau ia berkehendak, adkhalanil jannata, ia memasukkanku ke dalam surga, wa insya'a adkhalanin nara, dan jika ia berkehendak dia memasukkanku ke dalam neraka.
adlun fi zalika am jairun, apakah ini adil atau sebaliknya ini zalim? Nah, niki pertanyaan yang bisa merubah keyakinan kita. Oh, tentu. Nah, ini bahaya nih, nggih. Ada iblis bertanya kepada Imam Syafi'i, barak niki. Wahai Imam Syafi'i, berembene Allah ni ya adil atau ya zalim? Iya pihak itu sesuai kemelek. Nggih. Setelah itu dia yang menjadikanku sesuai dengan kehendaknya. Pihak nite menih. Setelah itu dia berkehendak memasukkanku ke dalam surga, lemun mele. Lemun dek mele berkehendak memasukkanku ke dalam neraka lah. Dia doang mele. Berarti ini dia adil. Sehingga panazara fi kalamin summa qala, lalu Imam Syafi'i merenung di dalam perkataan itu, kemudian ia menjawab, ya haza in kana khalaqaka lima turidu anta, jikalau ada Allah yang menciptakanmu ya lima turidu, terhadap sesuatu yang sesuai dengan yang engkau inginkan, faqad zalamaka. Lemun tepat niki faqad zalam tahu ya, sesungguhnya engkau telah menzoliminya. Nabi makna ketika Allah menciptakanmu ya sesuai dengan apa yang engkau inginkan. Misal makin Allah menciptakan kita sesuai kemelek. Apa kemelek? Ya Allah mudah soge, mudah panjang umur lah, sesuai kemelek. Berarti kita ingin menjadi orang yang lebih hebat dari Allah. Itu atur Allah jadi. Berarti kita menzalimi Allah. Ini gimana? Lemon kita inginkan ya Allah memberikan kita kepada sesuatu yang kita inginkan, maka kita menzalimi Allah SWT. Wa in kana khalaqaka lima yuridu, jikalau ia menciptakanmu ya sesuai dengan yang ia kehendaki, karena Allah Maha mencipta, Allah Maha memberi rezeki, Allah Maha kuasa, Allah Maha segalanya, maka dia yang berhak memberikan kita ya, menguji kita dan seterusnya. Fala yus'alu, maka tentu dia tak layak untuk ditanya. Angka B kena angka, karena Allah Maha kuasa. Amma yaf'alu, dari apa yang dia perbuat. Wa hum yus'aluna, nah yang diminta pertanggungjawaban atau yang ditanya itu adalah mereka, yakni manusia. Padmahalla ila ansara la syai'a, maka setan itu atau iblis itu menjadi lemah ya, sampai ia menjadi la syai', yakni tidak mampu berkata apa-apa. Kalah debat isi Imam Syafi'i ya. Summa qala, kemudian iblis itu berkata, wallahi ya Syafi'i, demi Allah wa Imam Syafi'i, laqad akhrajtu bi mas'alati hazihi sab'ina alfa abidin, sesungguhnya dengan pertanyaanku ini aku telah mengeluarkan sebanyak 70.000 ahli ibadah min diwanil ubudiyah, dari ubudiyah yakni ahli ibadah, ila diwaniz zanadiqah, menuju kesesatan. Gara-gara pertanyaan saya baru niki 70.000 ya ahli ibadah bisa tersesat isi. Niki mengarahkan, merubah keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Anikilah lamun dengan alim jawabannya Nabi Ara bisa memberikan petunjuk ya, menjaganya. Selanjutnya waruya aidan, diriwayatkan pula anna iblis, bahwasanya iblis la'anahullahu, Allah laknat iblis itu, moga-moga Allah melaknatnya. Tamassala li Isa bin Maryam alaihi wassalam, jadi iblis itu menampakkan diri kepada Nabi Isa alaihissalam. Faqala lahu, maka iblis berkata kepada Isa,
Qul la ilaha illallah, wa Isa berkatalah, katakanlah la ilaha illallah. Lah, iblis ya ajah Nabi Isa, qul katakanlah la ilaha illallah. Apa tanggapan Nabi Isa? Faqala, maka berkata Nabi Isa, kalimatu haqqin wala aquluha biqaulika. Memang benar kalimat la ilaha niki adalah kalimat yang hak. Wala aquluha, namun aku tak mau mengucapkannya biqaulika, sebab perintahmu, sebab ucapan ini berasal dari dirimu. Ai li'anna lahu talbisatin fil khair, karena bahwasanya bagi iblis itu ada tipu daya fil khair, di dalam kebaikan. Meskipun la ilaha illallah, tapi kalimat niki keluar dari iblis, searan iblis niki luwih tipu daya meskipun lewat jalur kebaikan. Arak doang tipu dayanya meskipun lewat kebaikan, sehingga Nabi Isa tidak mau mengucap la ilaha illallah. Saya tahu kalimat niki mulia, tetapi itu dari perkataanmu. Bisa jadi itu adalah tipu dayamu. Kama anna lahu talbisatin fi syarri tatanah, sebagaimana iblis itu memiliki tipu daya fi syarri, di dalam keburukan. Wa biha yahlikul ubad wa zuhad, dengan tipu daya itu para ahli ibadah binasa dan ahli zuhud, wal agniya'u wa asnaful khalq, dan orang kaya dan semua makhluk tersesat binasa karena mengikuti tipu daya iblis. Illa man hafizahullahu, kecuali orang-orang yang Allah pelihara akan dia. Maka mudah-mudahan kita termasuk orang yang dijaga, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dari tipu daya iblis lewat kebaikan dan tipu daya iblis lewat jalur keburukan. Mbak maksud tipu daya iblis lewat kebaikan-kebaikan, barasa sampun tiang contoh gawe pegawean sholah, lagu dengan pegawai sholat ini akan muncul keburukan-keburukan dalam hatinya, ada hasad, ada dengki, ada kesombongan, ada takabur dan seterusnya. Maka tajah tedu'a niki, Allahumma ihfazna min makaidihi hatta nalqaka muhtadin. Ya Allah, peliharalah kami dari tipu daya iblis dan setan sehingga kami bisa bertemu denganmu muhtadi, dalam keadaan mendapat petunjuk. Inilah makna-makna nasihat-nasihat baik dalam hadis ataupun dalam kaul para ulama untuk menuntun kita searan setan ini tidak ada istilah waktu istirahat. Maka tentu jangan kita mau kalah, kita pun jangan beristirahat untuk berzikir kepada Allah SWT. Dan sekali-kali lemak tot istirahat temu toh nyampe kubur, makin tak baik istirahat. Maksud istirahat niki ndak terbaik lupa terus ingat Allah SWT. Dan mau tinduk ya silak tinduk, malah mau ndek milih tinduk nyala sakit lah. Maksud istirahat niki ya tetap kita mengingat Allah SWT dalam keadaan apapun dan dimanapun, supaya pintu-pintu setan ke dalam diri kita bisa kita tutup celahnya. Lemak sambung al-babus samin wa tis'un fi bayanis sima'i ila akhiri lawana wallahu alam bisawab wa ilahil marju'an. Seterusnya mari kita hadiahkan surah Al-Fatihah pertama kepada guru kita almarhum Dr. Muhammad Ridwanullah Mina, dan kepada semua inama keluarga Balut yang meninggal dunia. Mudah-mudahan Allah SWT menerima amal ibadahnya, Allah jadikan kuburnya taman dari taman-taman surga. Dan kepada keluarga yang kurang sehat, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Dan kepada tempat niki, majelis niki, mudah-mudahan Allah turunkan rahmat keberkahannya. Lana wa lahumul Fatihah.
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa isin tamarudana wa tamaman tamamna bi qasadana fal narfa ila Allah ta'ala fal ibtihal wa natawassalu bihi wa bina tajarba bil azwaqi wal ahwal fa naqul Allahumma